Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobal khair, kaifa halukum? Hayu nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syukurna wassalamu ba'du. Oke, untuk PB sekarang kita akan kembali ke bab fikih. Kemarin sudah mulai ke sejarah lewat nadom. Nah, sekarang kembali lagi ke bab fikih melanjutkan pasal ke-6 yaitu kewajiban adus. Silakan disimak, diperhatikan dan pahami. Pasal kagenep kewajiban adus. Ari nu ngawajibkeun kana adus eta aya genep. Hiji jima sanajan teu bijil mani, dua bijil mani sanajan lain jima, tilu palangan atanapi haid, opat ngajuru, lima nipas, genep maot. Jadi ada 6 perkara yang mewajibkan seorang mukallaf, yaitu orang yang sudah balik untuk adus. Apa fungsinya adus? Adus berfungsi untuk menghilangkan hadas besar, sedangkan wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, siapa saja yang dapat hadas besar? Nah, ini ada 6 kategori. Pertama, diwajibkan adus jima sanajan teu bijil mani. Jima itu adalah iltikol kobulaini, bertemunya dua alat kelamin antara pria dan wanita, yaitu berhubungan suami istri. Ketika jima suami istri maka sudah wajib adus, walaupun ketika jima tidak keluar air mani, gitunya. Walaupun jima serak sebentar suami istri tapi sampai gak keluar air mani tetap wajib adus. Yang kedua, bijil mani sanajan lain jima. Nah, yang keduanya itu keluar air mani walaupun bukan karena jima. Seperti laki-laki sudah mulai mimpi gitu ya. Keluar air mani, wajib adus walaupun bukan karena jima atau disengaja dikeluarkan, dan bagaimana juga ketika keluar air mani dari kubul, dari alat kelamin, maka sudah diwajibkan untuk adus. Nanti kalau misalkan keluar air mani tidak adus, maka sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah, dan ibadah-ibadah lainnya tidak sah. Kenapa? Karena punya hadas besar, gitu ya. Karena punya hadas besar, megang Al-Quran tidak boleh dan sebagainya. Oleh karena itu wajib dulu untuk adus menghilangkan hadas besar. Yang ketiga adalah palangan atanapi haid. Nah, ini khusus wanita. Jika wanita haid maka wajib adus jika sudah habis masa haidnya untuk membersihkan diri, bebersih gitunya. Ketika sudah habis waktu masa haid tapi belum bebersih, belum adus, maka jadi haram semuanya, sholat, baca Quran dan apa dan sebagainya. Oleh karena itu wajib adus bagi wanita yang sudah habis masa haidnya. Yang keempat adalah ngajuru melahirkan, gitu ya. Ketika seorang wanita melahirkan, nanti kan akan diteruskan, dilanjutkan dengan keluarnya darah nipas, gitu ya. Jadi melahirkan dan nipas itu beda. Kalau melahirkan adalah ketika melahirkannya ngajuru teh, kedua nipas prak atau pasca melahirkannya. Ya. Jadi melahirkan dan nipas wajib adus ketika sudah mulai habis masa nipasnya. Ya. Masa nipas kan paling sedikit itu adalah seecret gitu ya, seecret darahnya. Yang paling normal atau galibnya masa nipas itu adalah 40 hari 40 malam, dan paling lama ada 60 hari 60 malam gitu ya. Jadi ketika sudah habis waktu masa nipasnya maka diwajibkan adus untuk menghilangkan hadas besar ya. Yang terakhir adalah maut, mati. Orang mati itu wajib adus tapi tidak bisa mengadusi diri sendiri. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang yang masih hidup untuk memandikan mayit. Paham tum? Ingat-ingat ada 6
kewajiban adus 6 orang yang wajib adus. Pertama, jima walau tidak keluar mani, kedua keluar mani, ketiga head, keempat ngajuru melahirkan, 5 darah nifas, kalau darah nifas terakhir maut mati. Nah, ini sudah ngebahas kewajiban adus. Sekarang pasal selanjutnya yaitu fardu adus. Kalau kalian adus harus tahu fardunya. Ada berapa fardunya? Pertama ada 2 ya. Satu adalah niat, kedua ngalawatrakeun cai karena sakabeh badan sehingga kabehna kakumbah nepika luput leupitna. Pertama niat, bagaimana niat adus? Harus tahu, ingat-ingat nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Niat abdi ngalingetkeun hadas gede fardu karena Allah taala. Atau ke Sunda juga gak apa-apa. Yang penting niat itu bukan diucapkan saja, tapi niat itu karena lagi mandi di WC diucapkannya di dalam hati. Jadi niat itu ketika mulai mau membasuh atau mulai mau mandi, adus teh mandi kan. Kalau mau mulai mandi tadi sana mulai niat gitu ya. Jadi pas basuhan pertama dari atas kepala sampai ke bawah, ketika membasuh di atas kepala atau membersihkan diri pertama kali langsung niat di dalam hati gitu ya. Nawaitul ghusla fi hadasi akbari Rafil hadasi akbari fardhu lillahi ta'ala, atau ku Sunda we niat abdi ngalikeun hadas ageng kana Allah taala fardhu kana Allah taala. Terus yang kedua ngalawatrakeun cai yaitu harus rata air masuk ke semua badan. Karena yang namanya hadas besar itu anggota badan seluruhnya. Beda dengan hadas kecil yang bisa dibersihkan dengan wudhu, ada anggota-anggota tertentu, tapi ketika hadas besar maka seluruh anggota badan harus dibasuh. Oleh karena itu, jika misalkan kalian adus harus sampai ke lepit-lepit nate, artinya ke liang-liangnya. Liang telinga harus bersih, liang hidung harus bersih, sampai liang dubur harus bersih. Kuku jangan sampai hitam lagi. Jadi semua yang menempel di badan, semua yang ada di badan ketika hadas besar harus dibersihkan sebersih mungkin, disucikan gitu ya. Karena hadas besar itu anggotanya seluruh badan, bukan seperti anggota wudhu ada anggota tertentu. Paham tuh? Oke, selanjutnya pasal ke-9 yaitu syarat wudhu jeung adus. Nah, ayeuna syarat ngahilangkeun hadas, syarat wudhu jeung adus. Wudhu fungsinya menghilangkan hadas kecil, sedangkan adus fungsinya menghilangkan hadas besar. Tapi ada syaratnya gitu ya. Apa syaratnya? Ada 10. Pertama, Islam. Harus Islam dulu kalau mau adus sama wudhu. Kalau bagaimana orang di luar Islam, misalkan orang Kristen, wudhunya tidak sah kalau dalam pandangan Islam. Dalam hukum fikih wajib Islam dulu gitu ya. Yang kedua, hidung. Hidung teh naon? Dewasa geus bisa dahar jeung susuci ku sorangan gitunya, sebalik gitulah hidung gitunya. Artinya ya udah bisa membedakan hitam dan putih. Sekarang mah anak SMP atau anak SD kelas 5 kelas 6 juga udah hidung gitu ya. Jadi udah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, bersih tina head jeung nipas. Bersih dari darah head dan nipas. Jadi ketika masih head atau ketika masih nipas tidak sah adusnya. Kenapa? Karena masih ada kotorannya. Masih ada darah head dan nipasnya. Lalu bagaimana? Tunggu sampai masa suci datang baru adus. Baru menghilangkan hadas besar. Ketika masih masa head, pengen adus, tidak sah adusnya. Tapi bagaimana kalau lagi head mau mandi, silahkan mandi, tapi niatnya bukan menghilangkan hadas besar, niatnya hanya membersihkan diri saja gitunya. Jangan sampai ada cerita, saya mah lagi head, selama head gak mau mandi. Tidak, mandi mah mandi we gitunya, tapi ketika untuk menghilangkan hadas besar harus habis dulu masa headnya
Paham tum? Yang keempat, ulah aya perkara anu matak ngarobahkeun kana cai dina anggotana. Jadi jangan sampai ketika kita membersihkan badan atau membersihkan anggota wudhu, jangan ada sesuatu yang merubah air nempel ke kulit. Contoh minyak, gitunya. Minyak teh kandel gitu sehingga air misalkan tangan banyak minyak jadi berubah airnya ternempel karena kulit ataupun aya cat gitunya jadi tenyerap karena kulit. Bersihkan dulu kalau punya minyak pakai sabun ada cat, bersihkan dulu dan sebagainya baru niat adus atau niat wudhu. Yang kelima, bersih tina perkara anu matak ngahalangan tepi cai kana kulit ya seperti tadi sama nomor 4 nomor 5. Yang penting jangan ada sesuatu yang menghalangi air pada kulit dan merubah air ketika masuk ke kulit. Gitu ya. Seperti cat, kutek, tipung, kadang tipungnya ngarobah cai, bersihkan dulu baru wudhu, baru adus. Kegenapna kudu nyaho karena kaparduanana. Yang keenam itu harus tahu pardu-pardunya. Ketika kita mau adus harus tahu pardunya mana. Ketika kita mau wudhu harus tahu pardunya mana. Gitu ya. Misalkan ke wudhu rata-rata banyak orang yang tidak tahu pardu wudhu. Pardu wudhu itu ada 6, nanti disebutkan niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap rambut, membasuh kaki sampai mata kaki tertib. Di luar ini adalah pasunatan wudhu. Di luar 6 ini adalah sunat-sunat wudhu. Kumur-kumur, cuci tangan sebelum cuci wajah, cuci telinga, membersihkan telinga dan sebagainya. Jangan menganggap itu sebagai fardu, tapi itu sunat gitu ya. Jadi harus membedakan fardu dan sunat. Adus juga baca bismillah cenah adus eta mah sunat. Nu wajib nama niat dan membersihkan seluruh anggota badan. Paham tum? Nah, nu 7 nyambung kudu nu fardu ulah ditekadkeun sunat. Ini banyak terjadi pada ketika wudhu. Ketika kalian wudhu harus tahu ini teh fardu, ini teh sunat gitu ya. Ketika kita membasuh wajah, niatkan ini teh emang fardu, tahu fardu. Tapi ketika membersihkan telinga jangan meniatkan ini teh fardu, tapi sunat. Atau sebaliknya, ketika membasuh muka ini teh sunat, ketika membersihkan telinga ini teh wajib. Ingat, harus bisa dibedakan mana yang fardu, mana yang sunat. Sehingga nanti tidak bisa menekadkan sampai menekadkan atau meyakini yang sunat jadi fardu, yang fardu jadi sunat dan sebaliknya. Ya. Jadi harus tahu dulu fardu mana, sunat mana. Nu kadalapan caina kudu anu ngabersihkeun, udah pasti cai yang suci mensucikan. Kemarin sudah dibahas tentang air suci yang mensucikan. Kesembilan, kudu geus asup waktu sholat bikin jalma anu langgeng hadas, boson atau beser. Ada satu kondisi di mana ketika seorang punya penyakit beser atau boson. Non cenah beser teh jadi sok kabeseraning. Pipis suka pipis atau suka buang air besar terus menerus sehingga tidak bisa dikontrol gitu. Ada keringanan untuk orang yang punya penyakit seperti itu. Biasanya orang-orang yang manula, orang-orang yang tua. Nah, ada keringanan artinya bisa wudhu tapi dengan syarat harus sudah masuk waktu sholat. Jadi ketika mau sholat duhur nunggu duhur dulu adzan gitu ya. Terus gimana tuh misalkan kalau kentut terus misalkan bosor gitu prot terus gitu ya. Terus hitut. Nah, lamun hitut gitu terus, nah nomor 10 dibahas kudu tuluy-tuluy pikeun anu langgeng hadas gitunya. Dituluy-tuluy.
kudu tuluy-tuluy pikeun anu langgeng hadas. Iya, jadi harus terus-menerus wudunya jika langgeng hadas gitu ya. Atau misalkan orang teh osok hitut dari mah penyakit misalnya hitut terus. Jadi harus terus-menerus wudunya jika langgeng hadas. Tapi misalkan itu semua penyakit ada dispensasi, bisa wudu yang pertama disahkan. Jadi ketika itu terus tapi itu mah penyakit, kata dokter tidak bisa dikontrol keluar hadasnya, misalkan tidak apa-apa dengan syarat tadi sudah masuk apa waktu sholat ya. Ataupun hmm, ataupun nanti fikih itu cangkupannya luas. Kita sekarang diam di mazhab fikih Syafi'i. Tapi nanti ada madhab-madhab yang lain yang memberikan pernyataan bahasanya membatalkan wudhu itu tidak dengan keluar hadas. Jadi di madhab lain mah hitut, misalkan pipis dan segitu tidak membatalkan wudhu dan adus, tidak membatalkan wudhu. Tapi nanti ada lagi pembahasan yang lainnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya itu. Nah, ini ke-10 terakhir. Parduna wudu ada 6. Pertama niat dina waktu mimiti ngumbah banget nawaitu raf'al hadasi asgori fardu Allah Ta'ala niat abi wudu ngelingitkan hadas alit padukan Allah Ta'ala. Jadi ketika mulai membasuh muka pertama kali, nah di sana niatnya di mana? Di dalam hati. Di lisan boleh, tapi yang wajib di dalam hati. Kedua ngumbah banget ti luhurna dina tarang semet jadi buuk, ti handapna handapeun gado, ti gigina semet papentil celi. Nah, jadi yang keduanya adalah membasuh muka secara sempurna keseluruhan. Kalau dari atas, dari mulai tumbuhnya rambut, kalau dari pinggir, dari mulainya pentil telinga, kalau dari bawah mulainya dari apa kalau laki-laki mah mulai tumbuhnya janggut di bawah ujung dagu gitu ya. Nah, semuanya area di dalamnya harus terbasuh oleh air. Jangan setengah-setengah, ini mah banyak yang setengah-setengah wudhu teh. Kadang pinggirnya nggak rata, atau bawahnya nggak rata, atau atasnya nggak rata, atau hanya mengubah mata wungkul banyak ya yang kelihatan. Jadi harus sempurna membasuh wudhu. Membasuh apa? Membasuh muka. Yang ketiga, ngumbah leungeun duanana sarta sikuna. Membasuh kedua tangan sampai siku. Ingat, sampai siku. Jangan sampai sebelum siku sudah beres gitu ya. Jadi membasuh kedua tangan itu sampai siku disunatkan lebih gitu ya. Lebih baik lebih daripada dari siku daripada kurang. Karena kalau nanti kurang tidak sah wudunya, tidak sempurna wudunya gitu ya. Jadi ingat kedua tangan sampai siku. Keempatnya ngusap sirah minimal satotok curug, yaitu mengusap rambut. Kalau jadi harus minimal kerasa di kepala gitu ya. Jadi rambutnya bukan mengusap-ngusap gitu, tapi mengusap sampai kerasa airnya di kepala yang tumbuh rambut gitunya. Jadi sampai nyerap rambut nanti ke bawah. Jangan diusap sedikit aja, tapi diusap sampai kerasa rambut eh di kepala yang mulai tumbuh rambut. Kelima, ngumbah suku dua nana serta memencanganana. Membasuh kaki sampai mata kaki. Terakhir tertib. Apa itu tertib? Tertib itu mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Jadi antara rukun yang fardu yang satu sampai terakhir harus tersusun. Jangan sampai membasuh tangan dulu baru membasuh muka, atau sebaliknya membasuh kaki dulu baru membasuh muka, atau mengusap rambut dulu baru basuh muka gitu ya. Jadi harus tersusun. Bagaimana kalau diselang-selang oleh pasunatan seperti sudah membasuh kedua tangan
terus mengusap rambut, terus tidak langsung kaki atau membasuh telinga dulu boleh. Kalau diselang-selang oleh pesunatan boleh, asal tetap tersusun fardu wudunya. Paham tum? Syukron. Untuk UTS nanti hafalkan fikihnya sampai bab 10, bab 9, bab 10 ya. Pasal ke-10 farduna wudu. Yang SKI-nya hafalkan sampai kemarin. Nadobannya sampai mana, insya Allah nanti ada dalam soalnya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.